Action! Hai semua, saya Werni. Terima kasih sudah nonton video saya. Sebagai kamu yang belum subscribe YouTube channel saya, please open your apps YouTube, tekan like dan lonceng supaya kamu boleh tahu bila masa saya upload video baru. Hari ini saya akan bercerita tentang satu kisah benar yang pernah dilakonkan semula dalam bentuk film yang berjudul A Maidville Horror, di mana kisah ini benar-benar terjadi pada tahun 1974. Apakah cerita ini sampai dia menjadi satu film dan dikatakan kisah ini benar-benar menakutkan dan aneh? Adakah kisah ini berkaitan dengan makanan ataupun pembunuhan? Tengok sampai habis video saya karena kamu akan mendapat sesuatu yang menarik. Kisah benar ini telah dilakonkan semula dalam bentuk film yang berjudul Maidville Horror. Dan kisah ini mengisahkan tentang sebuah rumah yang sangat mewah, rumah besar bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Dan kata orang-orang di sana, rumah itu sangat tenang dilihat. Tetapi ada suatu kejadian yang telah membuatkan rumah itu menjadi seram, di mana ada satu pembunuhan yang telah terjadi di dalam rumah itu. Sekarang saya akan menceritakan apa yang terjadi yang sebenarnya di rumah itu. Pada tahun 1965, Ronald DeFeo SR telah membeli sebuah rumah yang sangat mewah di alamat 112 Ocean Avenue, Amityville, New York. Rumah tersebut telah dihuni oleh mereka 7 sekeluarga. Yang pertama, Ronald DeFeo SR, seorang ayah yang berumur 43 tahun. Yang kedua, Louis DeFeo, seorang ibu yang berumur 42 tahun. Ronald DeFeo Jr., anak sulung berumur 24 tahun. Dawn DeFeo, anak kedua, berumur 18 tahun. Ellison DeFeo, anak ketiga, berumur 13 tahun. Mark Gregory DeFeo berumur 11 tahun. Dan anak bungsu mereka, John Matthew DeFeo, berumur 9 tahun. Dan keluarga itu tinggal di rumah itu selama 10 tahun. Dan tahun berikutnya berita buruk tersebar bahwa ada pembunuhan berlaku di rumah itu, di mana kisahnya berlaku pada tanggal 13 November 1974, di mana seorang anak dari keluarga DeFeo yang bernama Ronald DeFeo Jr. yang telah memasuki sebuah restoran bar yang bernama Henry Bar sekitar jam 6 pagi. Sambil berlari-lari dan berteriak di dalam bar itu serta mengatakan, "Tolong saya, ada seseorang telah menembak ibu dan ayah saya." Teriaknya panik dan gemetar. Dan selepas mendengar apa yang dikatakan si Ronald, orang di dalam bar tersebut berkeliaran menuju ke rumah dia. Sekumpulan polis dan penyiasat Suffolk County telah menerima panggilan dan laporan tersebut pada jam 6.20 pagi. Dan mereka pun bergegas ke rumah itu. Sesampainya mereka di sana, mereka mendapati bahwa bukan pasangan suami istri saja yang meninggal, tetapi 4 lagi anaknya juga meninggal. Mayat Ronald DeFeo SR dan istrinya Louis DeFeo telah dijumpai di katil mereka dengan keadaan meniarap. Manakala 4 lagi anaknya telah ditemui tewas di bilik masing-masing. Dan dalam hal ini penduduk dan sekitarnya merasa heran karena mengapa cuma si Ronald saja yang hidup. Selepas melakukan siasatan, pihak polis telah menemui sepucuk sarung pistol
di dalam biliknya si Ronald. 2 hari kemudian selepas kes itu berlaku, Ronald Jr. telah ditahan oleh pihak polis atas penemuan sarung pistol di dalam biliknya. Setelah diinterogasi selama 20 jam, Ronald Jr. akhirnya mengakui bahwa dia yang telah menembak ayah dan ibunya serta adik-beradiknya yang lain. Dan masa itu, pihak polis tidak dapat menemui apakah motif pembunuhan si Ronald terhadap keluarga dia. Semasa itu juga Ronald ada mengatakan bahwa dia teremosi seketika karena tidak diberikan harta. Selain itu dia juga ada mengatakan ketika itu saya sepertinya dikendali dan hanya satu perkara yang saya pikir ketika itu, satu kali saya tembak, ianya membuatkan saya gembira. Dan tembakan itu tiba-tiba menjadi sangat cepat. Dan dia mengatakan lagi, saya sepertinya bergerak sendiri. Dan ada suara yang membisik di telinga saya untuk membunuh keluarganya. Kasus ini kemudiannya diwarnai dengan 1000 keanehan dan tanda tanya. Serta pengakuan Ronald di mana dia telah mengakui menembak ke semua ahli keluarga dia. Tetapi mengapa bila polis datang di satu rumah yang berdekatan dengan rumah itu dan bertanya, adakah kamu mendengar apa-apa bunyi, ataupun tembakan? Ataupun pernahkah kamu mendengar keluarga ini bertengkar? Dan jawaban mereka tidak pernah. Mereka mengatakan keluarga ini sangat baik-baik sahaja dan kami tidak pernah mendengar apapun bunyi yang berlaku ataupun keluar dari rumah itu. Dan pada tarikh 21 November 1974, Ronald DeFeo Jr. telah dijatuhkan hukuman seumur hidup di penjara tanpa ada pengampunan. Kemudian kes ini berlalu begitu saja. Dan menurut penyelidikan pihak hospital, Ronald disahkan normal dan tidak penggunaan barang terlarang seperti dada dan lain-lainnya di dalam tubuh dia. Dan kemudian pihak penyelidikan dan persidangan memutuskan supaya rumah Amityville itu dikosongkan dan dibiarkan untuk beberapa waktunya. Dan 13 bulan kemudian, rumah itu telah disewa lagi oleh sepasang suami istri dan 3 lagi anaknya pada 18 Desember 1975. Sang suami bernama George Luke mengatakan rumah ini sangat besar dan kelihatan mewah. Dan dia juga mengatakan, saya sepertinya bermimpi dapat tinggal di rumah yang indah dan mewah ini. Malahan, rumah itu dibelinya dengan harga yang sangat cheap. Dan pada hari mereka pindah di rumah itu, mereka telah menjemput seorang paderi untuk memberkati rumah tersebut. Dan sesampainya paderi itu di rumah itu, dia terus menaiki ke tingkat 2 dan memasuki satu bilik, dan bilik itu pernah dihuni oleh Mark dan juga John. Dan ketika paderi itu merencis air suci dan berdoa, tiba-tiba paderi itu mendengar satu suara dan berkata, "Get out!" Paderi itu bingung dan langsung keluar. Dan dia tidak memberitahu apa yang dia dengar dalam bilik itu kepada keluarga si Luke. Dan sebelum paderi itu balik, dia telah memberi amaran keras kepada keluarga si Luke untuk tidak menggunakan bilik tersebut yang ada di tingkat 2 sebagai bilik tidur, atau membiarkan sesiapa tamu untuk tidur di sana. Takut aku. Keluarga si Luke sangat mematuhi apa yang dikatakan oleh paderi dan menjadikan bilik itu sebagai bilik jahitan. Dan keluarga itu tinggal di rumah itu untuk beberapa harinya. Sampailah untuk 20 hari mereka tinggal di rumah itu, satu demi satu tragedi yang berlaku kepada mereka. Dan merasakan banyak perubahan dan perkara-perkara yang aneh berlaku. Antaranya, kadang-kadang si Luke
bila dia tengok di sekeliling rumah kan, kadang-kadang dia terhidu bau busuk yang kadang-kadang ada dan kadang-kadang hilang, begitu aja. Luke juga pernah mendengar hempasan satu pintu di tengah-tengah malam. Tapi bila keesokan paginya, dia search pintu-pintu di rumah itu, tapi tidak ngerosak. Mereka juga merasakan hawa di dalam rumah itu sangat sejuk, tiada hawa yang hangat. Perapian dinyalakan setiap hari dan setiap malam, kawasan di rumah itu sentiasa dingin dirasakan. Mereka juga menemui titisan air seperti lendir yang berjatuhan di atas siling di karpet dorong. Luke juga merasa heran dengan aktiviti anak-anak mereka, di mana setiap hari anak-anak mereka, ketiga-tiga mereka itu akan menghabiskan masa di dalam bilik. Kata mereka, kami ada kawan di sana. Dan mereka pun memberitahu gambaran kawan mereka itu seperti ini. Kawan mereka itu wajahnya ialah babi dan nama kawan dia ialah Jody. Dan kawan mereka itu memiliki mata yang berwarna merah dan dia boleh bertukar-tukar bentuk, size dan apapun yang besar daripada rumah itu. Dan kata mereka, Jody boleh dilihat kalau dia mau dia dilihat. Artinya itu HANTU lah. Dan suatu ketika, kata Luke, istrinya akan berubah menjadi seorang wanita yang sangat tua. Wajahnya dan rambut dan bentuk badan akan bertukar menjadi wanita yang berumur 90 tahun. Lama-kelamaan mereka merasakan sesuatu yang pelik di rumah itu. Banyak perkara yang berlaku yang membuatkan mereka mulai risau dan ketakutan. Di mana suatu masa mereka mulai terhidu bau yang sangat busuk setiap hari dan melihat kesan kotoran di dalam bilik mandi dan lantai tingkat atas. Dan kadang-kadang Kathy, sang istri, merasakan disentuh oleh sesuatu objek yang tidak dapat dilihat. Mereka juga kadang-kadang mendengar sepertinya ada beratus-ratus ribu lalat yang ada di bilik si John dengan si Mark. Di mana bilik itu mereka jadikan sebagai bilik jahitan dan paderi juga ada menegaskan mereka untuk tidak meniduri bilik itu. Dan mulai dari situ Luke sentiasa terjaga pada jam 3.15 pagi dan masa itu ialah masa yang dijangka kematian keluarganya si Divio. Dan pada malam berikutnya Luke terjaga lagi dan dia terlihat istrinya berubah menjadi wanita yang berumur 90 tahun dan sedang terapung-apung di katil derang. Dengan itu, Luke langsung menelepon paderi tersebut, tetapi talian dorang diputus. Mencoba untuk menelepon lagi dan menelepon lagi paderi itu, tetapi talian dorang diputuskan. Dengan hati yang kecewa dan ketakutan, akhirnya Luke dan keluarga mencoba untuk melakukannya sendiri dengan berdoa kepada Tuhan. Dan semasa mereka berdoa, terdengarlah suatu suara yang mengatakan, "Will you stop?" Dan itulah malam terakhir mereka di sana. Rumah yang dipuji-pujinya si Luke pada mulanya dan menjadi rumah yang sangat diingat-ingat selama-lamanya. Selepas mereka berhenti berdoa, perabot di rumah itu mulai terapung dan berpusing-pusing bergerak di sekeliling. Dan dicampurkan lagi dengan bunyi-bunyi yang pelik dan menakutkan. Dan mereka hanya tinggal di rumah itu selama 28 hari. Dan akhirnya mereka mengalah dan memutuskan untuk keluar dari rumah itu malam itu juga.
tanpa membawa bagasi ataupun barang-barang mereka langsung keluar. Sebab si Luke cakap kalau kita teruskan untuk tinggal di sini, pasti ada sesuatu yang buruk berlaku. Dan selepas 20 hari rumah itu ditinggalkan, Edward dan Lauren Warren, mereka ini paranormal, yang dimana mereka telah dipanggil oleh Marvin Scott, seorang wartawan yang sedang membuat liputan mengenai rumah Amityville ini bersama dengan wartawan lainnya dan penyiasat. Mereka juga menghubungi si Luke dan family untuk datang di rumah itu untuk sama-sama menggali apa cerita di rumah ini. Dan apabila keluarga si Luke ditelepon, datang kau kuno sini di rumah yang di rumah ini nih, Mayville ini. Bilang si Luke, dah lah, janganlah kau panggil aku lagi, ndak mau apa sana, bikin takut pulang deh. Dan pada hari penyiasatan itu, Edward merasakan ada seseorang yang menolak dia, di mana dia sedang membaca doa. Dan Lauren juga mengatakan ada kehadiran roh kejahatan di rumah itu. Dan sekumpulan penyelidik yang bekerja sama dengan mereka, di mana mereka dapat mengetik gambar, dan di gambar itu kelihatan sesosok budak kecil. Dan gambar itu diketik dari tingkat 2. Dan budak yang dalam gambar itu kelihatan seperti membuang air kecil dari bawah. Kalau aku lah di sana itu, takut sih. Dan akhir dari penyelidikan ini, mereka menyimpulkan di mana tanah yang tempat rumah itu didirikan, tanah itu pernah digunakan oleh seorang pria bernama John Ketom. John ialah seorang pengamal ilmu hitam di suatu ketika dahulu, dan sebelum dia pergi, dia ada satu permintaan di mana mayat dia mau dikuburkan di tanah tersebut, di mana tanah itu ialah tapak di mana didirikannya rumah itu. Dan semua pasukan menyimpulkan apa yang terjadi di rumah itu ada kaitannya dengan ilmu si John. Dan itulah cerita dari rumah itu, di mana kisah ini ialah benar-benar terjadi pada tahun 1974 dan telah dilakukan semula dalam bentuk film yang berjudul Amityville Horror. Kalau kamu mau tengok itu movie, tengok saja, jangan kamu takut. Sudah aku cerita semua. Dan itulah cerita dari saya untuk hari ini. Apa pendapat kamu, sila komen di bawah. Atau kamu ada cerita atau kisah yang kamu saya cover lepas nih, sila komen di bawah. See you all at the next video. See you all at the next video. Saya Wirni, thanks for watching.